Oke, kita mulai. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus paling heboh di dunia fintech Indonesia. Kita akan bedah tuntas keruntuhan Investri. Ingat kan, perusahaan yang dulu dielu-elukan sebagai unicorn, pionir pinjaman digital. Dulu, Investri ini janjinya muluk banget, mau mendemokratisasi keuangan. Dan berhasil loh, mereka narik triliunan rupiah dari investor. Tapi, semua cerita hebat itu ambruk. Bener-bener hancur dan ninggalin luka yang dalam, kerugian masif, dan krisis kepercayaan ke seluruh industri. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Gimana ceritanya raksasa fintech ini bisa jatuh sejatuh-jatuhnya dan secepat itu? Jawabannya ini bukan cuma satu masalah. Ini yang kita sebut badai yang sempurna. Ada masalah dari luar dan ada juga borok dari dalam. Kita harus lihat dua-duanya. Oke, mari kita mulai dari faktor luarnya dulu. Anggap aja Investri ini kapal. Nah, kapalnya ini lagi berlayar pas badai ekonomi global lagi parah-parahnya. Kondisi di tahun 2024-2025 itu emang lagi berat banget buat semua pemain di industri keuangan. Jadi, ini kayak semacam stress test dari alam. Dan situasi yang kacau ini tanpa ampun langsung ngebongkar semua celah dan kelemahan yang ada di model bisnisnya Investri. Jadi tekanannya tuh datang dari semua penjuru, barengan pula. Coba bayangin. Rupiah anjlok, terus imbal hasil obligasi pemerintah lagi tinggi-tingginya. Jadi orang-orang pada mindahin duitnya ke sana. Belum lagi harga komoditas andalan kita kayak CPO dan nikel juga terjun bebas. Benar-benar dikepung dari segala sisi. Nah, dampaknya ke Investri gimana? Gini ceritanya. 1. Rupiah melemah, para peminjam yang bisnisnya impor langsung kelimpungan. 2. Para lender atau pemberi pinjaman, ya mending taruh duit di obligasi pemerintah yang jelas lebih aman. 3. Harga komoditas jatuh, artinya para peminjam dari sektor itu cash flow-nya kering kerontang, nggak bisa bayar utang. Jadi model bisnis Investri itu benar-benar kejepit dari atas, bawah, kiri, kanan. Tapi gini, badai segede apapun, kalau kapalnya kuat, ya nggak bakal tenggelam. Masalah sebenarnya, dan ini bagian kedua yang paling krusial dari cerita ini, adalah kerusakannya itu datang dari dalam Investri sendiri. Semua masalah ekonomi dari luar tadi itu cuma puncak gunung es. Kalau kita bedah lebih dalam, kelihatan kalau fondasi perusahaannya, tata kelola dan manajemen risikonya itu udah rapuh banget. Udah keropos dari lama, bahkan sebelum badainya datang. Jadi, di setiap lembaga keuangan yang sehat itu harusnya ada 3 lapis pertahanan. Nah, di Investri, 3-tiganya jebol. Lapis pertama, tim bisnis, ngejarnya volume pinjaman doang biar dapat bonus. Kualitas nggak peduli. Lapis kedua, tim risiko, yang harusnya jadi rem malah diabaikan sama eksekutif yang gila pertumbuhan. Dan lapis terakhir, audit internal, sama sekali nggak bisa nemuin fraud sistemik yang udah jalan bertahun-tahun. Runtuh total. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Algoritma AI mereka yang katanya canggih itu ternyata cuma jago pas ekonomi lagi bagus. Begitu kondisi susah, algoritmanya nggak siap. Yang lebih parah, ada dugaan kuat dana investor itu malah dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi sama bos-bosnya sendiri. Ini konflik kepentingan yang fatal. Jadi ya jangan heran kalau persetujuan kredit cuma jadi formalitas cap stempel doang. Nah, salah satu modus utamanya itu namanya transaksi sirkular. Gampangnya, ini tuh skema gali lubang tutup lubang versi korporat. Perusahaan A pinjem duit buat bayar utang ke perusahaan B. Nanti perusahaan B pinjem lagi buat bayar utang ke perusahaan C. Dan seterusnya. Kalau dilihat dari luar, portofolionya kelihatan sehat-sehat aja. Padahal di dalamnya udah busuk. Sekarang kita lihat bukti nyatanya. Ini yang menarik. Sebenarnya tanda-tanda bahaya atau red flags-nya itu udah kelihatan jelas banget. Kelihatan banget kalau aja ada yang mau perhatiin. Coba lihat timeline ini. Cepet banget proses pembusukannya. Nggak sampai setahun loh. Portofolio yang awalnya didominasi pinjaman grade A yang super aman, tiba-tiba berubah jadi didominasi pinjaman grade C-. Yang bisa dibilang ini pinjaman sampah. Gila kan? Penurunan kualitasnya drastis dan sama sekali nggak wajar. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, di 2021 pinjamannya sehat, grade A, nilainya juga wajar dan bervariasi. Setahun kemudian, platformnya penuh sama pinjaman beracun grade C-. Dan anehnya, nilainya sering banget pas di angka 2 miliar rupiah. Terus-terusan muncul angka itu. Ini jelas bukan kebetulan. Ini red flag segede gaban. Kenapa angka 2 miliar rupiah ini penting banget?
karena itu adalah batas maksimal pinjaman per peminjam yang diizinkan OJK. Jadi, fakta kalau angka ini muncul berulang kali di pinjaman-pinjaman berkualitas super rendah, itu nunjukin ada rekayasa. Ini kayak strategi buat menyedot dana investor sebanyak-banyaknya sebelum sistemnya ambruk. Dan ini dia bisa dibilang paku terakhir di peti matinya. Klausul hukum dari Investri. Di situ tertulis jelas, risiko gagal bayar itu 100% ditanggung sama pemberi pinjaman alias investor. Ini namanya moral hazard. Platformnya jadi bisa ambil risiko gila-gilaan. Karena kalau sampai gagal, ya bukan mereka yang rugi, tapi investornya. Oke, setelah semua kehancuran itu, pertanyaannya sekarang, apa pelajarannya? Karena kasus Investri ini benar-benar bikin guncangan hebat dan mengubah wajah industri ini selamanya. Dampaknya itu bukan cuma buat investor Investri aja, tapi kemana-mana. Kasus ini kayak ngirim gelombang kejut ke seluruh industri pinjaman fintech. Kepercayaan publik langsung anjlok. Akhirnya OJK sebagai regulator harus turun tangan. Dan kali ini turun tangannya keras buat benerin lagi semuanya. Dan kita bisa lihat langsung perubahannya di aturan main. Ada pergeseran total. Dulu, regulator lebih fokus ke pertumbuhan dan inovasi. Pengawasannya cenderung longgar. Sekarang, fokusnya 180 derajat beda. Semua tentang manajemen risiko dan tata kelola yang ketat. Aturannya jadi mirip-mirip perbankan yang super hati-hati. Jadi, intinya apa nih yang bisa kita ambil? Ada 3 hal penting. Pertama, teknologi secanggih apapun itu nggak ada gunanya kalau nggak diimbangi etika dan akal sehat. Kedua, mindset pokoknya tumbuh, bakar duit nggak apa-apa, itu resep pasti buat bencana. Dan yang ketiga, ini buat kita semua para investor. Kasus ini jadi tamparan keras. Due diligence atau riset mendalam itu wajib hukumnya, nggak bisa ditawar. Pada akhirnya, kisah Investri ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Di tengah perlombaan inovasi fintech yang gila-gilaan ini, siapa sih yang sebenarnya punya tugas buat melindungi investor? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab bareng-bareng oleh semua pihak di industri ini.